Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tugas tentang algoritma penjadwalan proses menggunakan bahasa Bash di Linux. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja algoritma shortest job first atau SJF, mulai dari proses sorting, perhitungan waiting time, sampai menampilkan Gantt chart dan rata-rata waiting time-nya. Selain itu, program juga akan dikembangkan menggunakan algoritma round robin dengan time quantum sebesar 2 agar kita bisa melihat perbedaan cara kerja kedua algoritma tersebut. Mulai dari saya, Enzi Noval Faiz dengan NIM 250 302104. Saya Edit Auriel dengan NIM 250 30 21110. Saya Dwi Nuha Aulia Zahra dengan NIM 250202102. Nah, Saya Bagus Albani dengan NIM 250 102 100. baik, masuk ke algoritma penjadwalan SDF. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, kita harus mengetahui dulu apa itu SJF atau Shortest Job First. SJF adalah algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi yang menjalankan proses dengan burst time paling kecil terlebih dahulu. Nah, burst time itu apa sih? Burst time adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses yang menggunakan CPU sampai selesai. Jadi, pada SJF itu terdiri dari proses tercepat dikerjakan dulu dan eh, proses yang lebih lama menunggu giliran. Nah, tujuan dari SJF itu kurang lebih adalah mengurangi waktu tunggu proses, membuat rata-rata waiting time lebih kecil, dan meningkatkan efisiensi CPU karena proses lebih kecil diselesaikan lebih cepat. Oke, masuk ke algoritma penjadwalan SJF ya. Di sini dimulai dengan pembuatan array proses yang berisikan P1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu dilanjut dengan pembuatan array burst time yang berisikan 3, 5, 2, 1, dan 4. Lalu di sini ada proses untuk menghitung banyaknya elemen dari array proses. Dengan N dengan sama dengan tanda dolar dalam kurung awal proses dan dengan tanda akeong. Oke, habis itu langsung masuk ke bagian sorting berdasarkan burst time, yaitu menggunakan looping bubble sort. Di sini ada fungsi pengulangan for yang dimana I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I di increment. Yang berarti indeksnya mulai dari 0, selama I kurang dari jumlah prosesnya, maka I akan bertambah 1 setiap putarannya. Yang bisa dibilang itu adalah increment. Lalu ada ulangan lagi di bawahnya yang merupakan looping kedua dari bubble sort. Itu digunakan untuk membandingkan data satu per satu. Lalu ke if-nya itu untuk mengecek apakah burst time J lebih dari burst time J plus 1 atau tidak. Yang dimana nanti dia akan mengecek apakah burst time dari burst time yang kiri lebih besar dari burst time yang kanan. Contoh, 5 apakah lebih besar dari 2? Semisal 5 lebih besar dari 2, maka akan ditukar posisinya. Nah, eee, metode penukarannya itu ada di bagian bawahnya, yang dimana dimulai dari menyimpan sementara burst time kiri ke variabel variabel temp BT atau temporary burst time. Lalu setelah itu burst time J sama dengan burst time J plus 1, yang dimana burst time kanan atau burst time J plus 1 ini akan dipindahkan ke kiri dan burst time J
plus 1 sama dengan temp PT adalah nilai sementara dimasukkan ke kanan. Jadi penukaran data. Lalu tukaran nama proses ke subsequent, yang di mana temp proses sama dengan proses J. Nah, itu kurang lebih sama kayak post time, yang di mana nanti menyimpan nama proses sementara, dilanjut dengan nama proses kanan dipindahkan ke kiri, dan nama proses sementara dipindahkan ke kanan. Lalu masuk ke bagian hitung waiting time, yang dimulai dari waiting time sama dengan 0. Berarti itu adalah membuat array waiting time dan mengartikan yaitu proses pertama selalu dimulai dari waiting time yang 0 karena langsung dijalankan oleh CPU. Yang berarti P4 atau indeks 0 setelah disorting, waiting time-nya adalah 0. Lalu total waiting time-nya sama dengan 0, yaitu variabel untuk menyimpan total seluruh waiting time. Terus masuk ke bagian looping-nya. Looping-nya mulai dari indeks 1, yang karena indeks 0 waiting time-nya sudah 0. Nah, nggak mungkin kita mulainya dari 0. Lalu waiting time I sama dengan waiting time I min 1 sama dengan burst time I min 1. Yang berarti itu adalah menghitung waiting time proses berikutnya. Rumusnya berarti kurang lebih waiting time yang sekarang sama dengan waiting time sebelumnya ditambah burst time sebelumnya. Dilanjut ke total WT sama dengan total WT tambah waiting time I. Berarti itu adalah menambahkan waiting time ke total keseluruhan. Oke, yang untuk bubble sort dan waiting time segitu, nanti akan dilanjutkan ke Gantt chart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Toriel dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 250302110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari algoritma penjadwalan. Ya, ini shell scriptnya sudah disediakan. Lalu bagian saya untuk menjelaskan yaitu di bagian 3. Untuk pertama atau baris pertama pada Gantt chart ini adalah sebuah loop array yang melakukan loop array pada gain proses atau gain pros ya, yang berisi urutan proses yang sudah dieksekusi setiap elemen di dalam array cetak ini ya. Kemudian setelah loop selesai ditutup dengan plus di ujungnya, maka pada fungsi ini yaitu agar tidak ada baris baru setelah cetak sehingga semua tersambung dalam satu baris, yang hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Minus. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi baris pertama maka akan mengeluarkan hasil seperti ini. Oke, lanjut untuk baris kedua, yaitu cetak nama proses. Ini adalah loop yang sama pada array gain. Kali ini mencetak nama proses di setiap sel. Printf digunakan untuk fleksibel untuk mengatur format tampilan, yaitu %-2s. Artinya sama, setiap proses dicetak dengan lebar 2 karakter rata kiri sehingga semua nama proses terlihat rapih dan sejajar meskipun panjang lebar berbeda. Pada baris kedua nanti akan
mengeluarkan output seperti ini ya, P2, P1, dan P3. Lanjut ke baris ketiga, yaitu cetak baris bawah gain chart. Ini juga loop yang sama dengan perintah baris atas berfungsi untuk menutup kotak gain chart bagian bawah sehingga terbentuk tampilan seperti tabel. Lalu keempat yaitu yang terakhir, yaitu cetak skala waktu. Bagian ini mencetak skala waktu di bawah gain chart pertama. Cetak angka 0 sebagai titik awal waktu. Kemudian loop berjalan pada array gain time ya, yang berisi waktu mulai setiap slot. Setiap nilai T dihitung 1 plus dan disimpan ke variabel next sehingga angka yang tampil adalah waktu akhir dari setiap slot eksekusi. 5 plus 5D digunakan agar jarak antara angka tetap konsisten dan rapi. Dan min E dan N-nya ini di akhir menambahkan baris kosong sebagai pemisah ke bagian berikut. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi ngurut ya, dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin segitu teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas sistem operasi yang berjudul membuat analisis dan penjelasan dari algoritma penjadwalan. Nah, langsung saja ke tugasnya. Di sini kami disuruh untuk menerapkan algoritma round robin dengan nilai time quantum sebesar 2. Di sini sudah diberi skripnya, tetapi di sini masih menggunakan algoritma penjadwalan SJF, yakni penjadwalan yang melakukan proses berdasarkan burst time paling kecil terlebih dahulu sampai dengan selesai. Tetapi di sini sudah disuruh untuk mengembangkan algoritma menerapkan algoritma round robin dengan nilai time quantum 2. Langsung saja kita buka skripnya. Oke, untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu algoritma round robin. Jadi algoritma round robin itu algoritma yang menjalankan proses berdasarkan waktu yang ditentukan. Jadi seperti ini. P1 di sini memiliki waktu burst time 3, tetapi time quantumnya adalah 2. Nah, time quantum ini adalah batas waktu yang ditentukan oleh si algoritmanya untuk menjalankan proses itu. Jadi jika di sini 3 berarti akan dijalankan dulu 2 detik misal. Sini 3 detik berarti di sini 2 detik. Jadi 2 detik dikerjakan terlebih dahulu dan ada sisanya 1 itu akan dijalankan setelah proses di sini P5 yang terakhir. Jadi setelah P5-nya selesai, seperti itu. Berbeda dengan algoritma SJF yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini langsung saja ke skripnya. Di sini kita membuat beberapa variabel terlebih dahulu untuk menjalankan proses algoritma ini. Jadi di sini ada variabel proses, maksudnya array proses yang berisi variabel P1, P2, P3, P4 dan P5. P di sini berarti proses.
dengan burst time-nya masing-masing, yakni 3 untuk P1, 5 untuk proses 2, 2 untuk proses 3, 1 untuk proses 4, dan 4 untuk proses 5. Burst time di sini maksudnya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk si program atau proses ini selesai. Di sini ada time quantum seperti yang saya sudah jelaskan tadi, adalah batas waktu untuk si proses ini dijalankan oleh si algoritma yang nantinya akan diteruskan lagi apabila si burst time-nya tidak mencukupi, maksudnya time quantumnya tidak mencukupi burst time-nya. Oke, selanjutnya ada proses, jumlah proses di sini yang dilambangkan dengan variabel n. Di sini memanggil proses ini ya. Dan ini untuk kita membuat variabel baru bernama remaining bt yang nantinya akan mengcopy dari si burst time-nya. Selanjutnya ada array waiting time, di sini default 000 karena semuanya masuk secara bersamaan. Dan variabel waktu sekarang yakni current time yang nantinya akan digunakan untuk proses looping ya. Dan ini ada variabel gun untuk menyimpan gun chart. Di sini gampangannya adalah gun di sini berperan sebagai perekam ya, merekam dan nantinya akan dimasukkan ke gun chartnya. Langsung saja di sini ada echo yang nantinya akan menampilkan si teks round robin scheduling, dan echo di bawahnya menampilkan time quantum sebesar ini di sini memanggil variabel kuantum dengan dolar kuantum. Di sini berarti nanti akan muncul 2. Oke. Langsung saja ke proses loopingnya ya. Sebentar. Nah, di sini ada while true. Apabila bernilai true, kita jalankan prosesnya. Di sini berarti jalankan terus prosesnya sampai si proses itu tidak ada yang bernilai lebih dari 0. Jadi wajib 0 semua. Sini cek proses. Di sini untuk mengecek prosesnya dari proses yang paling kecil tadi yang paling pertama tadi adalah proses 1, dan setelah selesai proses 1 nanti akan dijalankan proses selanjutnya. Bukan selesai sih, maksudnya mencukupi waktu tadi yang quantum time-nya 2. Jika 2 sudah tercapai berarti lanjut ke proses selanjutnya, yakni proses 2. Terus nah ini jika proses masih memiliki sisa burst time ya tadi yang saya jelasin ya. Jika proses burst time-nya lebih dari 0, ini greater than ya, berarti masih ada sisanya, misal 1 atau 2, maka akan dijalankan lagi. Oke. Jika nah di sini ada perulangan lagi percabangan jika burst time lebih besar dari quantum. Oh ya, di sini berarti yang hampir selesai ya. Oke. Jika burst time lebih besar dari quantum, maka akan ini menyimpan datanya ke Gantt chart-nya, direkam prosesnya, nanti akan dicatat di Gantt chart-nya. Misal proses 1 dijalankan, berarti langsung disimpan di Gantt. Nanti kita lihat hasilnya. Dan ini untuk menampilkan proses apa yang berjalan dan seberapa lama proses itu dijalankan. Dijalankannya berarti 2 ya. Karena di sini lebih dari 2 kuantum. Oke. Di sini ada current time
sisa waktu tadi 0 ditambah kuantumnya berapa. Nah, untuk selanjutnya ada kurangi remaining burst time. Berarti remaining burst time ini tadi kan sebentar. Burst time-nya 3, berarti dikurangi remaining time-nya berapa tadi? Dikurangi 2, berarti remaining time-nya sisa 1. Seperti itu mudahnya. Dan nanti akan dijalankan lagi pada saat proses terakhirnya dari si proses 5 selesai. Nah, di sini ada percabangan else jika sisa burst time-nya kurang dari atau sama dengan kuantum. Nah, di sini berarti si burst time-nya kurang dari 2 atau sama dengan 2. Di sini berarti ada di akhir-akhir si proses dijalankan. Dan ini sama seperti tadi untuk merekam dan disimpan di variabel GAN dan di sini untuk menampilkan proses apa yang berjalan dan proses apa yang berjalan dan berapa lama si proses dijalankan. Nanti kita lihat di hasilnya ya. Dan di sini ada tambah waktu, current time, variabel current time ditambah remaining detik. Untuk variabel selanjutnya ada waiting time. Di sini memanggil current time dikurangi burst time-nya. Dan di sini ada proses selesai jika remaining time-nya sama dengan 0. Sini selesai, dan jika semua proses selesai, maka kita akan keluar dari loop-nya, yakni menggunakan done, if done, then break. Oke, di sini untuk Gantt chart-nya akan dijelaskan oleh teman saya, dan kita di sini akan lihat hasilnya saja. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, untuk menampilkan proses apa yang sedang berjalan dan berapa lama proses itu dijalankan. Jadi pada algoritma round robin itu si waktu prosesnya berjalan itu sudah ditentukan, yakni di sini kita menggunakan time quantum 2 sesuai dengan perintah di job sheet-nya tadi. Sini P1 berjalan selama 2 detik. Karena sudah 2 detik berarti dilanjutkan dengan proses selanjutnya. P2 dijalankan juga dengan 2 detik. Jadi karena P2-nya 5 berarti masih ada sisa 3. Dan selanjutnya di sini P3 dijalankan selama 2 dan P4 dijalankan selama 1 detik misalnya. 1 detik di sini karena P4-nya burst time-nya cuma 1, berarti akan langsung selesai pada putaran pertama. Dilanjutkan dengan proses 5 berjalan selama 2 detik. Dan di sini karena tadi proses 1 belum selesai ya, masih menyisakan 1, maka di sini kita jalankan lagi proses 1 selama 1 detik untuk menyelesaikan sisa proses yang dijalankan. Dan dilanjutkan P2 berjalan selama 2 detik. P5 berjalan selama 2 detik. Nah, dan di sini P2 karena tadi masih sisa 1 detik, maka diselesaikan dengan putaran ketiga. Untuk Gantt chart-nya seperti ini urutannya ya. Oke, seperti ini. Waiting time-nya didapatkan dengan menjumlahkan seluruh waiting time dari proses-proses yang sudah dijalankan tadi. Dan di sini average waiting time, rata-rata waktu tunggunya yakni sebesar 7 detik. Jadi dapat disimpulkan menggunakan algoritma round robin ini berarti proses yang dijalankan itu dapat berhenti walaupun proses tersebut belum selesai. Jadi ibaratnya itu kalau proses itu adil ya, dijalankan sesuai perintahnya.
perintah time kuantumnya. Jadi nggak ada yang nunggu terlalu lama atau gimana gitu. Kalau tadi kan yang SJF kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Kalau ini sesuai waktu yang sudah ditentukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjut oleh teman saya tentang script bagian Gantt chart dan detail prosesnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian tampilkan Gantt chart dan tampilkan detail di round robin. Yang pertama yaitu tampilkan Gantt chart. Step 1 yaitu ada echo. Echo pertama kosong digunakan buat jarak atau baris kosong. Terus echo yang kedua digunakan buat menampilkan judul. Bagian ini digunakan untuk menampilkan judul Gantt chart agar output terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya ada baris atas. Berisikan for digunakan untuk perulangan. $gen artinya menghitung jumlah data pada array gen. Ada echo min n menampilkan tulisan tanpa pindah baris, lalu plus min 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 dipakai untuk membuat kotak pada Gantt chart. Bagian ini digunakan untuk membuat garis atas pada Gantt chart sesuai jumlah proses yang ada. Selanjutnya yaitu ada nama proses. Perulangan membaca isi array gen. Variabel P menyimpan nama proses satu persatu. $P digunakan untuk menampilkan nama proses dalam kotak. Lalu ada baris bawah, sama seperti bagian garis atas, digunakan untuk menutup kotak Gantt chart bagian bawah. Selanjutnya yaitu ada tampilkan detail. Pertama, menampilkan sudut detail proses. T berarti tip atau jarak. BT sama dengan burst time, WT sama dengan waiting time. Bagian ini digunakan untuk menampilkan tabel detail proses yang berisi burst time dan waiting time. Lalu ada variabel total WT digunakan untuk menyimpan total waiting time dan nilai awalnya dibuat menjadi 0. Perulangan digunakan untuk menampilkan nama proses, menampilkan burst time, menampilkan waiting time, menjumlahkan waiting time ke total WT. Bagian ini melakukan perulangan untuk menampilkan data setiap proses dan menghitung total waiting time. Lalu ada menghitung rata-rata waiting time. Scale sama dengan 2 artinya menampilkan 2 angka di belakang koma. BC dipakai untuk perhitungan desimal bash. Bagian ini digunakan untuk menghitung rata-rata waiting time dengan cara total waiting time dibagi dengan jumlah proses. Lalu ada menampilkan total waiting time dan menampilkan rata-rata waiting time. Bagian terakhir digunakan untuk menampilkan total waiting time dan rata-rata waiting time dari seluruh proses. Oke, sekian pembahasan dari kami mengenai implementasi algoritma SJF dan non-robin menggunakan BASH. Terima kasih sudah menonton. Apa ya lanjutannya? Salah. Suka kelupaan kok. Ulang. Ulang. Sekian pembahasan dari kami mengenai implementasi algoritma SJF dan non-robin menggunakan BASH. Terima kasih sudah menonton. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.